pasangan tak akan sempurna, justru di sana letak indah. Zaman dulu mungkin masih bisa ditutup-tutupin, tapi kalau sekarang kan apapun itu yang dia lakukan di belakang sana itu pasti nyampe ke telinga aku. Jadi santai. Mata-matanya banyak dia. Bersama Kak Tantri selama 10 tahun itu kan? Masih tetap sama perasaannya seperti pertama. Rasanya masih sama. Itu tepatnya kapan Kak? Tanggal tepat merayakan 10 tahun itu? 10 tahun 26 Oktober. Jadi karena memperingati 10 tahun, padahal kita pasangan musisi tapi jarang banget untuk bikin karya bareng gitu karena sibuk-sibuk masing-masing kan. Terus tapi kita mau menghadiahi hubungan ini dengan bikin lagu baru juga tumbuh bersama. Tapi kalau kita kan dilihat di sosmed kayaknya gaul, seru, tipikal orang tua kayak gimana sih kalau kalian berdua? Ya gimana ya? Fleksibel aja sih semuanya, jadi sesuai dengan porsinya. Di saat kita dibutuhkan tegas ya tegas, di saat kita harus ngikutin aja sih, maksudnya gimana ya. Di saat anak-anak kan, kalau anak zaman sekarang kan nggak bisa yang model-model pendidikan zaman dulu tuh. Kalau sekarang ya ngikutin perkembangannya aja. Pas lagi moodnya seperti apa kita coba untuk masuk, jadi teman iya, tapi juga tetap stay jadi orang tua gitu, yang nggak terlalu jadi teman banget. Memaknai anniversary ke-10-nya ini dengan apa? Apa yang bisa dipelajari gitu dari 10 tahun perjalanan mereka? Ya, waktu bikin lagu Tumbuh Bersama itu saya langsung bilang, di lirik pertamanya bilang, pasangan tak akan sempurna, justru di sana letak indahnya. Jadi hubungan tuh sampai kapanpun ternyata tidak ada yang sempurna. Justru kalau ada yang sempurna berarti ada kesalahan gitu. Letak indahnya justru nggak disempurnain. Terus juga yang harus kita lakukan sampai sekarang adalah kita itu nikmati hubungan gitu. Ada masanya kita lagi sama anak, ada masanya sibuk, ada masanya menikmati gitu. Nah itu hal-hal itu yang harus kita sekarang khusyuk untuk kita jalani kayaknya. Jadi ini lagi berdua pengen me time berdua, apalagi dengan sekarang yang rasanya kerja 24 jam kan ada gadget gitu kan. Memaknai pasti ya semoga lah kita tumbuh bersama gitu. Kita kebahagiaannya bisa meluangkan. Tapi banyak yang bilang kalau misalkan pernikahan tidak seindah sinetron, film romantis. Setuju apa enggak kata gitu? Setuju. Memang tidak seindah itu, tapi jauh lebih indah. Tapi jauh lebih indah. Kenapa? Karena kalau film isinya indah terus, nggak ada konflik, bosan. Itu yang dipahami bahwa di film itu juga ada konflik kan ternyata. Bisa ada keindahan itu. Kita hari ini tumbuh dari masalah-masalah. Kita nggak akan pernah bisa berhenti dari masalah. Ternyata udah menikah kita paham bahwa kita tuh pindah dari masalah satu ke masalah yang lain Tapi gimana cara kita menyelesaikannya, dan kita ternyata kalau sudah menyelesaikan masalah itu kita bukan lagi orang yang sama. Jadi saya beruntung banget punya partner. Yang menjadi sorotan juga kan Kak Tati sama Kak Ade juga hijrah bareng gitu, pasangan yang hijrah bareng, terus juga punya kemarin baru menjalankan ibadah haji gitu. Apa yang berbeda gitu sebelum hijrah, setelah hijrah, apalagi dengan setelah menjalankan ibadah haji gitu. Kita tetap menjadi pribadi yang sama. Untuk urusan ibadah ataupun religiusnya kami berdua, mungkin itu lebih hubungan intim kami terhadap pencipta gitu. Tapi bisa mungkin ya kita tetap menjadi pribadi yang sama, tidak ada yang berubah. Cuman mungkin ada pola pikir yang mungkin berbeda sedikit. Terus kalau dikatakan hijrah, mungkin ya kita lebih mengartikannya kita melewati fase perubahan menuju yang lebih baik gitu. Kalau misalnya dikatakan secara garis besar tiap kami adalah pasangan yang hijrah, ya kalau secara harafiahnya dikatakan memang berpindah ke yang lebih baik, kita aminkan. Tapi yang pasti sih kami berdua sih masih merasa seperti pribadi yang sama ya. Tapi untuk urusan religius apapun ibadah dan segala macam itu udah urusan sangat privasi kayaknya, intim sekali. Tapi sama-sama musisi, kira-kira ada cemburunya nggak sih kalau misalkan ditinggal manggung, ditinggal beberapa hari gelar kata gitu? Sudah hampir 4 lebih dari kenal 2009 kita ketemunya di musik sih, dan kita menikah memutuskan bahwa dengan sangat sadar saya menikahi musisi, kita sama-sama musisi, jadi konsekuensi itu pasti jelas sudah diterima. Ternyata dipercaya itu jauh lebih beban. Jadi kalau misalnya saya sebagai laki-laki dipercaya, oke kamu hati-hati ini, misalnya dipercaya kadang nggak dihubungi, malah saya justru tanggung jawab untuk
nggak dihubungin ya, kok nggak di ini ya gitu. Terlalu dipercaya nih, malah beban buat laki-laki. Itu tanggung jawab soalnya. Jadi lebih pengen dicari ya mas? Apa? Pengen dicari atau gimana? Enggak dicari, ngilang ntar. Ghosting ya? Enggak. Maksudnya lebih apa ya? Lebih ya itu tadi bahwa ada cemburu nggak? Ya pasti kita berhubungan dengan, jadi udah tau lah pasti. Tapi kalau ada sesuatu yang kadang saya mesti ngomong sama dia. Ketimbang netizen dulu yang ngomong. Lebih ke situ ya, Iya. seremnya ya. Karena yang disampaikan netizen kadang lebih. Sekarang kalau sekarang zaman dulu mungkin masih bisa ditutup-tutupin, tapi kalau sekarang kan apapun itu yang dia lakukan di belakang sana itu pasti nyampe ke telinga aku. Jadi santai. Mata-matanya banyak dia. Tapi kalau fans sendiri melihat kalian berdua seseru ini, jadi kayak fans saling gabung nggak sih? Fans Kata Hati sama Kak Ade sendiri gimana? Atau emang punya fanbase sendiri untuk kalian berdua? Sama aja penikmat karya kita siapapun ya, seru-seru aja sih siapapun kita berkarya kan berkarya aja bagus ya, itu dari apapun seru-seru aja sih. Tapi kalau aku Lintas genre pun seru-seru aja. Tapi kalau boleh tahu, sosok Kak Tantri itu di mata suami itu seperti apa dan kebalikannya seperti apa? Coba saya lihat dulu. Nggak jago berkata. Kenapa? Nggak jago berkata. Iya. Sosok dia. Tantri ngajarin banyak hal kepada saya bahwa tentang arti kerja keras, tentang arti keluarga, tentang perjuangan, tentang gagal berhasil itu urusan nanti, tapi yang penting nyoba dulu. Itu dia ngajarin. Kalau Kak Tantri sendiri kira-kira seperti apa? Aduh mikir loh ngomong apa ini ya. Gak usah. Oke, sudah tahu. Amin 2 ya. Arda membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anjay, biasa banget ya, standar banget ya. Pokoknya Arda tuh bisa membuat saya tuh dia merubah saya menjadi orang yang memang bisa punya cara berpikir yang berbeda gitu sekarang setelah ketemu. Terus ya dia bisa menyelami bagaimana saya, dan kita akhirnya merasa tuh Arda tuh memang sosok yang bisa saling ngisi dan bisa mengisi kekosongan yang benar-benar saya rasain waktu pas dari awal ketemu sampai sekarang. Jadi kayak kita sama-sama saling membutuhkan aja. Oke, Terus terima